Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik sayang, ketemu lagi dengan Bundi di pelajaran hadis. Kali ini kita akan belajar hadis kedua tentang amanah. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sayang, disimak ya. Bundi akan memberikan contoh bacaan dari hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Rawahu Ahmad. Artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya atau yang dipercaya untuk menunaikan amanah kepadanya, dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundi akan menjelaskan tentang hadis kedua, yaitu hadis tentang amanah. Apa sih amanah itu? Siapa yang sudah tahu tentang amanah? Iya, baik. Kita akan disisikan hari ini ya. Amanah itu berasal dari bahasa Arab. Amanah yamanu amanan, ya. Yang artinya aman atau tidak takut. Dia merasa aman. Bagaimana kita merasa aman? Oh, tidak ada apa-apa. Nah, ya, tidak merasa takut sedikit pun. Itu arti secara bahasanya. Namun ada arti secara istilahnya, artinya yang lebih panjangnya lagi. Amanah itu apa sih? Jadi amanah adalah sebagian orang mengartikan amanah secara sempit, yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Ini pengertian secara sempitnya, jadi ada yang nanti pengertiannya lebih panjang lagi. Artinya apa? Umpama nih, kita meminjam sesuatu kepada orang lain, kepada teman kita. Terus kita harus mengembalikan seperti apa yang pernah kita pinjam, ya, tidak berkurang sedikit pun. Bun, bagaimana kalau minjamnya yang umpamanya barang habis, contoh seperti pulpen atau berkurang ya. Nah, makanya kalau pinjam pulpen bahasanya jangan pakai pinjam pulpen, tapi saya pinjam pulpennya dan saya minta tintanya. Emang tintanya bisa kembalikan? Enggak kan? Iya, makanya harus bilang seperti itu. Itu namanya kita amanah, ya. Nah, secara panjangnya apa? Artinya seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, maka kita wajib menjaganya dengan baik dan mengembalikannya seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ya. Kalau pinjam baju, kembalikan. Kita waktu pinjam baju itu dalam keadaan disetrika dan wangi, rapi, wangi. Kembalikan juga seperti itu, seperti semula, ya. Jangan kembalikan sobek atau mungkin ketika kita kembalikan malah belum dicuci. Tidak boleh. Ya, itu namanya tidak amanah. Nah, bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga boleh kok bisa sambil buka bukunya ya. Di buku hadis halaman kelima itu ada penjelasan tentang bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? 1. Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Seperti tadi yang sudah Bundi jelaskan. Ya, pinjam apapun, pinjam barang teman apapun kita kembalikan seperti semula. Itu adalah amanah. Yang kedua, menjaga rahasia. Nah, ini dia nih, menjaga rahasia. Contoh, kita misalkan sama teman kita dipercaya nih, Nesrina, aku mau cerita nih sama kamu. Terus
Nah, kita udah ceritakan nih, cerita tentang diri kita, umpama aku titip ya, jaga rahasia ini ya, jangan ceritakan pada siapapun ya Farah ya, iya, peace, swear, iya, janji ya, janji. Nah, itu amanah yang Nisrina titipkan kepada Farah harus benar-benar dijaga betul. Tidak boleh Farah menceritakan lagi kepada orang lain tentang keadaan atau rahasia tadi Nisrina tadi, kecuali dengan izin Nisrina, dan Nisrina mengizinkan, baru boleh kita ceritakan kembali. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Maksudnya apa sih jabatan itu? Misalkan kita diamanahi diberikan jabatan sebagai kepala seksi atau direktur di sebuah kantor ya, direktur atau kepala sekolah. Nah, amanah itu, jabatan yang kita emban tidak boleh kita salah gunakan. Misalkan untuk apa? Kenapa pun salah gunakan? Nah, mentang-mentang kita jadi direktur, ini kita semau-mau kita, atau kita bisa mengangkat teman-teman kita yang dekat atau anggota keluarga kita masuk kantor tanpa tes umpamanya. Itu dengan menggunakan jabatannya sebagai direktur tadi. Jadi itu masuk KN. Atau kita karena kita jadi pimpinan di kantor itu umpamanya, kita boleh menggunakan uang sesuka-suka kita. Orang aku pimpinan kok, boleh-boleh saja, sah saja. Ini namanya tidak amanah, menggunakan jabatannya tidak sesuai amanah. Yang keempat, menunaikan kewajiban dengan baik. Kita punya kewajiban nih dari Allah, perintah untuk apa? Betul, sholat 5 waktu. Maka kita tunaikan kewajiban kita itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan buat kita. Jangan dilalaikan. Atau kita punya kewajiban yang lainnya. Ya, contoh misalkan kalian punya kewajiban tugas belajar dari bunda guru, dari yanda-yanda. Nah, itu kalian wajib kalian laksanakan. Ini aku nggak mau nanti aja, aku nggak mau ngerjakan, aku mau males-malesan. Nah, udah, berarti siap dengan resikonya. Resikonya apa? Ya tidak akan ada nilainya, tidak ada reward dari bunda yanda. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, kira-kira dapat pahala nggak? Tidak, malah sebaliknya dapat dosa. Dapat balasan surga nggak? Tidak, ya. Oke, itu. Yang kelima, memelihara semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Nih, kita diberikan 2 mata, 2 telinga, hidung, 2 tangan, ya. Ini kita harus gunakan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, dengan kegunaannya. Tangan untuk apa? Untuk menulis, untuk melakukan hal-hal yang baik. Gunakan sebaik mungkin. Boleh untuk pukul teman, untuk jahil? Ya, betul ya. Tentunya tidak boleh. Ada kelas 4 yang suka jahil sama temannya nih, tangannya suka buat sentil-sentil teman? Ada? Oh, tidak ada. Good, bagus. Atau ada yang suka tangan untuk menghajar temannya? Wow, ini juga na'udzubillah, mudah-mudahan terhindar dari kita semua. Tidak ada ya? Bagus. Bundi, harapkan kalian menggunakan tangan ini yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mata, gunakan untuk melihat yang baik-baik, ya. Jangan melihat yang bukan hak kita, yang tidak boleh kita lihat. Begitu juga dengan mulut, bicaralah yang baik-baik. Jangan yang menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, apalagi mengecewakan dan sebagainya. Ya, kalau tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka apa kata Rasul? Iya, betul, maka diamlah. Jika kau tidak bisa berkata yang baik-baik, auliyas mut, ya, kul khairan auliyas mut. Berkata yang baik atau diam. Yang keenam, sikap anak kepada orang tua. Ini juga bentuk dari amanah, ya, amanah kita sehari-hari. Kita nurut kepada perintah nasihat orang tua, dengarkan. Kita diminta tolong sama orang tua, tunaikan, laksanakan. Kita bantu semampu kita. Jangan kita bilang sama orang tua kita, mama nyuruh-nyuruh mulu, bunda mah nih ngeselin, cerewet, bawel, ya segala macam.
tidak boleh. Ya, tidak boleh kita katakan sekalipun kepada orang tua kita, sama seperti yang Allah katakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 dalam Al-Qur'an. Wala taqulul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Berkata saja tidak boleh, apalagi kalian mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang tua. Yang terakhir, amanah dalam menjaga agama. Ini juga penting. Bagaimana caranya kita menjaga agama? Jika agama kita dihina oleh orang lain, agama kita dicaci maki, agama kita dijelek-jelekan, maka wajib bagi kita untuk membelanya, maka wajib bagi kita untuk melindunginya, ya. Itu. Tapi kalau orang lain tidak mengungkit agama kita atau tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengganggu, bagaimanapun yang mengganggu atau menyakiti, ya, ini contohnya di sini. Kita jenis amanah yang terakhir merupakan amanah yang paling besar, amanah dalam menjaga nilai-nilai agama dan menyiarkan kepada seluruh manusia. Sadarkanlah bahwa Anda bertanggung jawab atas agama ini dan Anda akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ingat, kita siarkan apa yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Kita siarkan kepada orang lain. Makanya umpamanya nih, contoh punyanya ilmu, ya udah amalkan ilmu itu, jangan pelit. Amal ilmu jangan pelit. Ilmu semakin kita amalkan semakin banyak banyak lagi. Ya, kalau sama ilmu jangan pelit-pelit, apalagi sama makanan yang lainnya ya. Ilmu aja nggak boleh pelit-pelit. Itu syiar, bagian dari syiar agama. Ya, siap? Iya. Kalau kita bisanya dengan umpamanya mengajar, ya ajarkanlah. Kita bisanya dengan lewat menasehati, dia jadi penceramah, silahkan. Jadi apapun yang penting kita menyiarkan agama Allah. Kalau agama Allah disakiti, kita wajib menjaganya, kita wajib membela agama. Bisa? Insya Allah. Baik sayang, dari ketujuh tadi amanah pembiasaan, amanah di rumah atau di kehidupan kita sehari-hari, ya. Di sini juga ada bunga hikmah yang disampaikan oleh hadis kedua ini. Yang pertama, kita harus menjaga amanah, ya, wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, ya, tidak boleh kita mengkhianatinya. Yang kedua, hanya manusia yang sanggup menerima amanah Allah. Masya Allah, manusia yang sanggup menerima amanah Allah, berarti makhluk yang lainnya tidak sanggup, ya. Makanya kita dilahirkan ke bumi ini sama Allah, diberikan nih untuk apa amanahnya? Manusia memakmurkan alam jagat raya ini serta menjaga bumi dan segala isinya. Kita sebagai khalifah fil ard, ya. Itu. Yang terakhir, salah satu tanda orang yang beriman adalah dapat menjaga amanah. Makanya contoh yang kecil aja nih, teman-teman dipercaya oleh temannya, tidak boleh ceritain rahasianya. Biasanya tuh kan temennya cerita, ini diceritain sampai temennya nangis malu karena dia rahasianya kebongkar. Bagaimana sayang? Sudah bisa difahami? Ya, semoga kalian sudah bisa memahami ya hadis kedua tentang amanah. Oke, soleh-soleha, kalian di rumah tugasnya adalah menulis hadis kedua ini, Arabnya sebanyak 3 kali dan artinya 1 kali saja ya. Jadi yang 3 kali Arabnya, yang 1 kali adalah tulisan Latinnya atau terjemahannya. Di buku tulis bergaris 3 ya. Yang buku tulisnya belum garis 3, Bun diharapkan supaya diganti dengan buku tulis garis 3 ya. Nanti kalau sudah selesai menulisnya, ya boleh kalian lanjutkan ke menghafalkan lafaz hadis kedua ini beserta artinya ya. Nah, dikirim kemana tugasnya? Ke WA Bundi untuk kelas 4A dan B, dan untuk kelas 4C nya dikirim ke WA-nya Yanda Ajis. Terima kasih, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.